Yuk, ini tes dulu ya. Ini di apa tuh? Eh, di layar kalian apa kelihatannya nih? Loading, Pak. Apa? Kelihatan apa? Oh, PowerPoint-nya bukan? Internetnya. Belum nampak PowerPoint-nya, Pak. Oh, belum nampak. Oh, nggak nampak apa-apa ya, cuman orangnya. Oke, diulang aja lah. Oh, resume, bentar, resume ya. Oh, bentar. Apanya perbesar lagi. Kalau sekarang nampak apa? Udah nampak, Pak. Udah Sumber nampak. daya. Oh, udah nampak ya. Tadi coba saya geser, Iya, Pak. tergeser nggak? Tadi geser belum? Belum. Belum tergeser? Udah. Udah. Yang gambar dua ikan kan? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. Kan nanti konsumsi. nanti kan pas ngajar kalau slide-nya nggak tergeser nanti bilang ya, karena kan di tempat saya dia tergeser, di tempat kalian nanti nggak tergeser kan ya. Apa ya, kalau mahasiswa baru kayak kemarin nggak berani bilang dia, saya presentasi udah sampai jauh, rupanya slide-nya nggak bergeser. Kalau tahu gitu kan bisa dicegah dari awal. Nah, jadi lucu pula pas saya putar ulang videonya. Mereka nonton ya saya ngomong itu. Berarti udah tergeser ya. Ini sambil nunggu yang lain, kita mulai aja terus ya. Ya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan mata kuliah biologi laut. Kali ini sudah sampai pertemuan ke-12 akan membahas sumber daya ikan laut, yaitu ikan konsumsi, ikan hias, dan ikan laut dalam. Nah, di sini saya buat materinya itu semacam galeri dari ketiga jenis ikan nih. Jadi lebih saya untuk memperkenalkan jenis-jenis ikan ini dan morfologinya lah. Jadi apa ya, yang gambaran umumnya saja. Oke, kita mulai dari slide pertama ya. Nah, pertama kan masuk ikan konsumsi. Ikan konsumsi yang pertama itu yang diperkenalkan ikan kakap. Kalau ikan kakap mungkin kalian ya udah tahu juga lah pasti. Di sini kan diceritakan ikan kakap atau Latus calcarifer. Nah, sebelumnya ini kan tulisannya Latus halcarifer, tapi setahu saya calcarifer ya. Kalau ada yang salah nanti kalian bilang aja. Hidup di perairan pantai, muara-muara sungai, teluk-teluk dan teluk di air payau. Ukuran panjang ikan kakap dapat mencapai 200 cm, umumnya 25 sampai 100 cm. Ikan ini termasuk ikan dasar dan ikan buas. Makanannya adalah ikan kecil dan krustasia. Kalau ini ikan kakap ini udah sering lah, udah tahu kan. Kemudian ini lanjut yang kedua. Kemudian ada ikan sardin atau Sardinella shrimp, hidup di perairan pantai atau lepas pantai dan pemakan plankton. Kalau pemakan plankton apa tuh ususnya kayak mana? Kalau kalian pernah belajar, ada yang pernah bedah nggak? Atau belum bedah kayak kemarin ya? Belum, Pak. Ikan yang makan plankton itu nanti kalau kalian bedah ususnya apa? Ini kan bisa kalian bedah di rumah. Misalkan nanti kalian bedah di rumah ikannya, nanti kelihatan ya ikan apa tuh ususnya kecil, apa hijau-hijau pekat ya, hijau pekat nanti. Nah itu dia intinya dia makan plankton atau herbivore. Nah, kemudian ikan sardin dapat mencapai panjang 23 cm, umumnya 17-18 cm, tergolong ikan pelagis ukuran kecil. Kalau pelagis pernah dengar nggak kalian? Pelagis. Kalau dibilang pelagis, ini ikan pelagis nih. Pelagis itu apa? Ikan daerah mana sih? Nggak usah pengertian fullnya, maksudnya ya ini ikan laut dalam pak, ini ikan muara, ini ikan apa? Untuk ini aja, untuk bisa jawab langsung ada orang tanya, pelagis itu apa pelagis? Nah, nanti kalian juga bingung pelagis itu apa? Pelagis. Ada yang ingat pelagis? Ikan yang berada di permukaan air, Pak.
Hah? Ikan yang ada di permukaan air. Ya, kurang lebihnya gitu. Kalau yang ikan yang ada di permukaan masih daerah atas lah, kolom atas. Nah, jadi kalau saya cari di referensinya itu bilang ikan yang hidup di permukaan laut sampai kolom perairan laut. Kalau permukaan laut itu yang di pantainya yang masih nampak kelihatan mata lah. Nah, itu yang perairan ya. Tapi kalau kolom itu dia udah masuk entah 10 meter pertama tuh. Nah, itu dia ada masuk kolom karena laut itu kan terbagi lagi dia dalam beberapa kolom. Yang kolom pertama tuh ya ini kolom pertama yang masih nampak tembus cahaya, nanti kolom kedua cahayanya berkurang, kolom ketiga mungkin cahayanya nggak kelihatan lagi. Nah itu maksudnya tadi ikan yang hidup di daerah permukaan laut sampai kolom perairan laut. Kita lanjut yang ketiga, ikan bandeng lelaki. Ikan bandeng ini ada beberapa jenis dia kan. Tadi waktu saya cari referensi kan, di sini dibilang ikan bandeng ini karnivor. Nah sementara saya waktu kuliah dulu ikan bandeng itu herbivore. Ini bisa jelasin nggak nih? Saya bacakan dulu ya. Ikan bandeng laki-laki atau Elops mechantha, ini nama lainnya udah lain kan. Hidup di perairan pantai dan air payau. Ukuran ikan bandeng ini dapat mencapai 90 cm, umumnya 30-50 cm, tergolong ikan pelagis tadi kan. Tidak buas, ikan bandeng adalah karnivor, pemakan ikan-ikan kecil dan krustasea. Kalau di sini diceritakan ikan bandengnya itu dia karnivor, memakannya ikan kecil dan krustasea. Karena ikan kecil dan krustasea ini hewan, makanya karnivor. Cuman waktu saya S1 dulu, ikan bandeng ini herbivore dibilang. Jadi kayak mana nih kalau menurut kalian? Saya tadi ambil di acuannya kan, jadi kan nggak berani saya ganti dulu. Jadi saya tanya dulu, baru nanti saya ganti itu ataupun diskusi nanti ya. Adalah jawabannya atau apa. Habis itu di sini juga bilang apa ya? Ikan bandeng itu kan nama latinnya kan canos nggak salah. Tapi ini kenapa yang lain namanya kan? Ada yang bisa ngasih info nggak atau gambaran nih? Hidup di ada yang bisa ngasih gambaran nggak kenapa dia namanya yang ikan bandeng ini bukan canos? Habis itu juga kenapa ikan ini bukan herbivore? Sementara kita tahu bandeng kan herbivore, ini karnivore nih tertulis. Ada yang bisa bantu nggak? Atau bilang, oh ini betul Pak, oh udah betul Pak, memang kayak gini. Oh bukan Pak, ya herbivore sebenarnya Pak, itu perlu dicek ulang materinya atau apa kan. Kayak mana nih? Apa tuh? Bingung atau apa? Atau ada yang tahu atau belum tahu? Yang udah belajar yang tentang ikan bandeng kalian selama kuliah di sini? Atau pernah bahas kayak ikan bandeng nih? Hah? Belum ya? Oh, kalau belum ya. Kalau belum ya berarti ya wajar lah. Nah, di sini kan pas saya buat materi tadi, siapa nih Pak? Oh, Kamila. Gimana, Mil? Kan katanya gini Pak, kalau ikan bandeng tuh kalau masih kecil dia karnivor. Terus kalau udah gede dia jadi omnivor, Pak. Oh, itu juga ya. Bisa juga, itu boleh lah. Nah, ini kan salah satu informasi juga untuk kita. Cuman tadi kan pas saya buat materi kan, kenapa nih ikan bandeng ini karnivor? Setahu saya herbivore. Nah, pas saya cari lagi kan, rupanya ini ikan bandeng yang hidup di laut. Sementara kalau ikan bandeng canos yang herbivore itu dia hidup yang di air payau entah air tawar, yang tambak-tambak tuh, yang model gini nah. Nah, ini bandeng air tawar. Ini yang mungkin canos tadi yang herbivore. Kalau yang ini bandeng air payau juga mungkin herbivore atau apa. Nah, gini bentuknya. Sementara yang bandeng yang laut itu dia karnivor. Jadi kan bandeng itu ada 3. Makanya kalau dibilang, kalau ada orang buat malatin ikan bandeng, habis itu dalam kurungnya bukan canos kan. Wah salah tuh. Wah, bukan gitu tulisannya. Padahal bandeng itu ada beberapa jenis. Kalian harus tahu juga cirinya. Nah, kalau yang laut kayak gini. Kalau yang tawar kayak gini, paling enggak dari 3 bandeng itu kalian bisa membedakan, oh ini yang tawar, oh ini yang payau, ini yang laut. Nah gitu. Kita lanjut ya. Di sini ikan bawal hitam atau Phormio niger, hidup di perairan agak jauh dari pantai. Maksudnya ini enggak dekat pantai lah, dia agak ke dalam sedikit. Sampai ke dalam 100 meter, ikan bawal kadang-kadang bergerombol bersama ikan layang di sekitar rumpon. Rumpon tuh kalian? Rumpon. Kalau orang bilang, itu di sekitar rumpon ataupun di laut ini
ada rumpon, kita mau menyiapkan rumpon. Rumpon memang bukan bagian dari SDA, dia bagian dari prodi perikanan. Itu apa ya? Termasuk istilah-istilah penting. Jadi kalian kalau udah bilang rumpon tuh harus langsung connect terus. Oh itu dia rumpon. Ataupun ada benda itu kalian bilang oh ini apa gitu. Oh, padahal itu namanya rumpon, jangan sampai salah sebut. Tahu nggak rumpon kayak mana bentuk? Ataupun rumpon itu apa? Rumpon. Alat yang digunakan di dasar perairan, Pak. Apa? Alat dasar ya. Ya dia alat emang. Alat. Cuman nggak di dasar perairan juga, hampir dasar, tapi nggak di permukaan jelas. Rumpon itu ini rumah ikan. Jadi kan kalau nelayan itu dia kalau mau untuk menangkap ikan dia buat rumpon mungkin ya kayak ada kerangka dari apa ya kerangka peta entah apa nanti dibuat ada isi daun-daun atau apa atau apalah itu istilahnya nanti biar ikannya main di situ. Nah semacam tapi bukan merangkap ya. Nah kalau ikannya kan kalau di laut kan lepas tuh nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita taruh rumpon di saat taruh pelampung itu buat penanda oh di situ kita taruh rumpon waktu itu. Nah jadi kan pelampung kan rumpon itu berat, ada apanya, ada agak besar sekitar berapa ya, mungkin 2x2 meter atau 1x1 ditaruh apa ya hijau atau apa nanti ikan main di situ, jadi pas nangkapnya lebih mudah. Nah itu tujuannya apa tuh dia taruh rumpon, jadi mungkin dipasang jala di sekitar rumpon tuh lebih mudah dapat ikan daripada pasang jala di laut lepas. Nah tadi kan dibilang ikan bawal tuh mungkin mainnya di sekitaran rumpon, atau apa jadi suka main di rumpon tadi kan. Dapat mencapai panjang 30 cm. Umumnya ikan bawal termasuk pelagis, ikan buas makanannya ikan kecil dan krustasea. Nah, di sini kan ada perbedaan lagi. Misalkan kalau kita bilang bawal, bawal kenapa yang bukan yang ada oren-orennya itu? Biasanya kan bawal kayak waktu saya PKL dulu ada oren-orennya, ada sirip biru atau apa. Itu yang bawal air tawar. Kalau bawal air laut dia kayak gini, ada perbedaan. Nanti kalian harus bisa bedain mana bawal air laut sama bawal air tawar. Jadi ya. Sekarang ikan tongkol sering ya. Ikan tongkol atau oxystazar hidup di perairan pantai bergerombol. Dia ikannya ikan yang rame-rame itu biasanya kan. Termasuk ikan buas dan predator. Makanannya berupa ikan kecil, cumi-cumi dapat mencapai panjang 25 sampai 40. Ikan tongkol tergolong ikan pelagis besar dan berenang cepat. Pelagis besar itu maksudnya ikan di permukaan tapi yang ukurannya besar. Berenang cepat ya dia bergerombol juga. Ini ya ikan tongkol udah tahu lah. Kemudian ini cakalang kan. Ikan cakalang atau Katsuonus pelamis hidup bergerombol juga. Ikannya termasuk kategori besar, termasuk ikan buas predator hampir sama kayak tongkol tadi kan. Ikan karnivor, ikan cakalang dapat mencapai panjang 100 cm, umumnya 40 sampai 60. Ya biasanya kita 40-60, yang 100 nih ada juga sih di pajak sesekali yang besar. Ikan cakalang tergolong ikan pelagis besar. Lanjut yang hampir miripnya. Jadi kalau kalian kita buka ikan tuna aja dulu ya. Ikan tuna mata besar atau Tunus obesius hidup di perairan lepas pantai, laut dalam, kadar garamnya tinggi. Maksudnya ini ikan yang tuna ini dia agak dalam di tempat yang kadar garam atau salinitasnya tinggi. Kemudian ikan tuna termasuk ikan buas karnivor predator hampir sama kayak tadi ya, kayak tongkol sama cakalang tadi. Dapat mencapai panjang 236 cm, berarti hampir 2 meter besar. Ikan tuna tergolong ikan pelagis besar. Nah, kalau kalian bisa bedain nggak kayak mana beda ikan tuna, cakalang sama tongkol? Kalau dari sekilasnya, kalau dari morfologinya, atau nggak bisa bedain? Dari bentuk tubuh, Pak. Bentuk tubuh ya kelihatan lah. Ya kayaknya kelihatan sih. Kalau ini kan yang cakalang dia besar, ada apa tuh gerigi ini apa namanya? Lupa ada di ichtyologi dan namanya. Yang gerigi belakang nih. Kemudian juga yang tuna dia ada biasanya perbedaan warnanya jelas kalau yang tuna antara hitam dan putihnya. Kalau cakalang kan hampir mirip tongkol tapi lebih gede dia, lebih mengembang. Kalau yang congkol tadi kan tipis. Kemudian lanjut kita yang ikan tenggiri kan. Ikan tenggiri biasanya hidup menyendiri atau soliter. Ya berarti ikannya dia nggak bergerombol, mungkin satu dua biji lah, nggak banyak-banyak. Di perairan pantai, lepas pantai juga ada, termasuk ikan buas, predator dan karnivor. Makanannya ikan kecil, cumi-cumi, nah ginilah. Ikan tenggiri termasuk ikan pelagis besar. Berarti ikan yang di permukaan tapi berukuran besar.
Itu yang namakan pelagis besar tadi kan. Kemudian nih ikan kerapu karang, tapi kerapu aja namanya. Atau Cephalois bunak, tapi Cephalois bunak ini bukan nama aslinya. Kalau kerapu tuh apa ya nama bahasa latinnya tuh nggak kalian? Sambil saya ingat-ingat lagi. Nama ilmiah kerapu. Bukan Cephalois bunak ya. Kerapu apa ya? Ada yang tahu nggak kerapu nama latinnya? Biasanya paling beda-beda. Kalau beda jenis ini paling beda nama belakangnya, nama depannya sama. Kalau nila kan Oreochromis, kalau ikan mas kan Cyprinus, kalau lele Clarias, kerapu ini lupa saya apa ya? Ada yang ingat nggak kerapu? Epinepilus ya Pak. Iya, Epinepelus mungkin ya. Kayaknya sama nanti ganti Epinepelus apa nih, Epinepelus apa. Nah, gitu dia. Kemudian kerapu ini kan ada berapa jenis, nanti kalian pelajari aja jenis-jenisnya. Nanti ada ini kerapu apa nih, kerapu apa kan. Ikan kerapu itu hidup di perairan pantai, daerah yang ada karangnya, menyendiri atau bergerombol kecil. Jadi nggak rame-rame dia, paling ada beberapa ataupun satu-satu lah. Ikan kerapu dapat mencapai panjang 35. 35 nih sering kita lihat lah di pajak atau apa. Ikan kerapu tergolong ikan pelagis atau ikan karang. Ya, ikan pelagis itu kan ikan yang permukaan, ikan karang atau ikan yang di sekitar terumbu karang. Jadi kan ya masih di daerah situ lah, karena karang kan nggak begitu dalam. Nah, bentuk-bentuknya ini kan cocok dia buat menyamarkan diri di karang kan. Kemudian ikan kue atau carang Salvasiatus. Ikan kue ini kalau di Aceh namanya apa nih? Apa termasuk ikan apa ya bilangnya? Alah, ikan kue. Lupa aku. Ada yang tahu nggak ikan kue di bahasa sehari-hari di sini apa nih? Ikut apa ya? Ada tadi. Ikan kue. Alah. Saya baca dulu ya, kalau kasih ingat ya. Hidup di perairan dangkal terumbu karang membentuk gerombolan kecil dapat mencapai panjang ikan 75, berarti kan 2 biji penggaris yang umumnya 50 cm. Ikan kue termasuk ikan buas, makanannya ikan kecil crustacea. Nah, ada yang tahu nggak ikan kue ini di orang Aceh ini nyebutnya apa di sini? Ikan kue. Ciri. Bukan ciri, bukan. Tadi ingat yang. Tiba-tiba lupa ada sini. Tadi dah sebelum presentasi ingat mau bilang apa, tapi pas udah presentasi dah lupa. Sering lah orang nih bilang nyangkut apa ya? Ikan kue. Alah lupa. Udahlah, saya asli nih lupa. Kalian ada ingat nggak nih? Yang bahasa kayak kan kalau lele kan limbe orang nih bilang. Habis itu apa gitu. Kalau Pak kami patin sengkol. Ini apa nih kue ini? Jadi kalau kita bilang kue agak jarang, nggak familiar. Tapi begitu dibilang namanya itu langsung ikan itu. Itulah ikan itu. Saya bilang kalau ada yang bilang ikan apa tuh namanya tadi itu ikan kue maksudnya. Nggak ada yang tahu ya? Atau ada yang ingat? Kalau di Padang apa namanya Mil? Sucia? Mana kalau di Padang? Apa nama ikan nih? Emang ikan kue juga? Kami jarang ke sana, ya nggak tahu. Tapi Pak kan kalau misalnya biasa kami kalau di Semelu ini namanya ikan kepeng-kepeng kalau nggak salah Pak. Kepeng ya, kalau di Semelu dia beda lagi dia bahasanya kan ya kita ya aja mungkin karena kan di daerah Melabuh atau di daerah Seri kalau Sumawwe itu masih ada nama lain, tapi kalau Simelu, Gayo tuh ada bahasa sendiri mereka. Jadi ya mungkin emang itu. Gimana nih di Sumatera Barat gimana nih? Cia sama Kamil apa disebutnya nih? Atau apa nih? Atau jarang apa? Hah? Itu apa? ikan bawal putih, Pak. Bukan. Ikan bawal putih. Bawal putih kalau kalian dari Medan ya. Tapi ini ikan kue. Bawal putih. Tadi bawal yang di sana ya di depan ada bawal hitam ada jelas. Bawal yang saya tunjuk tadi bawal hitam. Ada bawal air tawar. Ini mungkin kalau di Medan mungkin bawal putih ya. Tapi nggak apalah. Soalnya sama bentuknya Pak. Tipis dia pokoknya nih. Tipis tuh apa tuh? Tipis kayak gitu.
Nah, cuman ini Iya, makanya kalau di kedai ikan bakar ya ikan ini yang mudah dibelah karena kan dia besar kan. Nah, tiba-tiba saya forget di sini. Tadi ingat PD, udah presentasi udah lupa. Nah, berarti kalau kami Macia nggak jauh, kita lanjut materi kedua ya, yang ikan hias ya. Ikan hias ini blue tank namanya. Saya pas saya cari materi tadi kok blue tank namanya. Sementara kalau di kita keseharian ini bukan blue tank kita sebutnya kan. Yang kita tahu kan ikan apa nih? Saya heran kenapa namanya blue tank. Pas saya cari nama ilmiahnya sama sih. Ini nama bahasa sehari-hari apa? Slide-nya jalan nggak nih? Jalan, Pak. Udah jalan, Pak. Nah, kalau yang saya pikir kok blue tank. Nah, pas cari nama ilmiahnya kayaknya emang nama aslinya blue. Nggak tahu sih ya. Ini kalau kalian bilang ikan apa nih? Ada Kalau dalam film Nemo. Sahabat Nemo, Pak. ya itulah. Ikan apa namanya? Arwana. Bukan, Allah. Ini kan apa? Ikan apa? Ada yang tahu nggak nih? Saya juga nggak nyangka namanya tadi blue tank. Cuman kita kan apa? Ataupun blue tank ini nama ilmiahnya atau nama apa? Ada yang tahu nggak nih? Ataupun dia berbeda? Apa? Ikan letter 6. Atau disebut juga dengan blue tank. Ikan apa tadi? Namanya, Pak. Saya Ikan Nama- letter, Pak. Ikan letter. Ikan letter. Kayak mana tuh? Letter six tulisannya Pak. Letter six. Hah? apa, Pak? Kayak mana tulisannya? Ikan letter 6. Letter 6 ya? Biasa, Pak. Baru blue tank. Atau blue tank ya? Bukan ikan dori berarti ya? Paracanthurus hepatunus. Itu nama ilmiah. Itu bukan ikan dori ya? Waktu saya cari tadi kayaknya mirip bentuknya, cuma saya nggak cari lagi tadi nama ilmiahnya. Nanti kalau salah dikoreksi ya. Menurut kalian ikan dori itu bukan? Atau jenis yang lain nih? Mirip sih, Pak. Mirip. Pak. Iya, mirip, Pak. Cuma nama ilmiah ikan dori sama blue tank itu sama apa enggak? Nanti kita perbaiki nanti kalau ada salah nanti kalian ketik aja yang di kolom komen YouTube-nya tuh, Pak nih kan ini sebenarnya. Apa nih apa kan? Kalau ada koreksi kan. Tadi kan saya ini waktu lihat sama udahlah saya taruh terus karena kalau saya carinya lama kali tadi udah lama selesai slide-nya ataupun mending didiskusikan aja sama kalian kan. Kalau udah langsung tahu jawabannya tadi ya nggak diskusi, tujuannya biar diskusi juga kan. Nah ini karena bentuknya mirip kali sama dori, pakai kayak ini dori ataukah bukan? Nanti bisa kalian koreksi kan. Nah berarti sekarang kita bahas yang blue tank ini aja dulu ya. Blue tank ini nama ilmiahnya kan Paracenturus hepatus. Ini berasal dari kawasan terumbu karang perairan Indo-Pasifik. Ya daerah Indonesia ke daerah Samudra Pasifiknya itu kan. Ikan ini suka bersembunyi di antara bebatuan. Ikan hias memang itu dia, pasti bebatuan, nggak mungkin lepas kan. Blue tank ini ikan herbivora, hidup di perairan 22-25 derajat Celcius, pH-nya 84. Ini maksudnya kalau kalian pelihara ikan laut ini di akuarium air laut, nggak boleh dengan ikan lain karena dia agresif. Jadi kalau pelihara ikan ini khusus ikannya aja sendiri, nggak bisa berbarengan, nanti takut diserang lah. Nah gitulah contoh yang blue tank tadi. Ini cari cara amannya kalau ada ikan bentuknya gini, kalian bilang aja blue tank. Nah sekarang nih yang kedua nih yellow tank. Yellow tank kecil kok. Ikan dengan nama ilmiah Zebrasoma flavensis adalah perenang aktif. Nah, berarti ini gesit ya. Ikan ini berasal dari kawasan terumbu karang perairan Hawaii dan tersebar luas di Samudra Pasifik hingga perairan Indonesia. Berarti dia awalnya dari sana, tapi tersebar juga di Indonesia. Cuman jarang. Ada yang pernah ke Sabang nggak di sini? Saya waktu itu ke Sabang udah lama. Belum ada, Pak, saya. Belum ada. Saya waktu itu kapan ya? Waktu 2000 udah lama juga ya, 2009. Pas ke Sabang itu pas turun dari dermaga pelabuhannya di bawahnya ikan hias semua, kayak akuarium bagus. Tapi nggak tahu lah itu berapa tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu mungkin ya. Masih kayak gitu bisa juga enggak kan? Kemudian di daerah lain mungkin ada juga ikan hias. Tapi kalau di daerah Sabang itu ikan hiasnya masih banyak, mudah kali untuk dilihat. Kalau di tempat lain kan nggak banyak.
Kemudian ini sama seperti blue tank, ikan ini cukup agresif. Jika ingin memeliharanya, siapkan satu akuarium untuk satu ikan yellow tank. Oh, berarti dia ganas sesamanya, tak ganas sama ikan lain. Mungkin ganas juga sesamanya, jadi harus pisah kan. Ikan ini hidup dalam air dengan suhu udara, suhu udara, maksudnya suhu udara ini suhu umum kita, 22-25, bukannya suhunya udara, suhu umum lah. Tingkat keasaman, ya kayak tadi pH sama kayak si blue tank tadi. Ini lanjut, ini ikan clownfish. Kalau yang ikan badut ini udah sering. Yang waktu itu saya S1 yang ada PKL di sini di Lampung tentang ikan apa ya, siklus hidup, entah apa hidupnya si clownfish tadi. Kalau di Lampung dia kan balai budidaya air laut kan. Di mana lagi balai budidaya air laut ya. Nah, pokoknya dia ada clownfish ini. Umumnya ikan ini hadir dengan warna orange terang dengan 3 garis putih yang nampak rapi. Nah, ini morfologinya. Nah, ikan ini hidup di terumbu karang lepas pantai Australia dan Asia Tenggara hingga ke selatan Jepang. Clownfish merupakan ikan omnivora. Omnivora kan makan semua kan. Tenggara Asia tuh ya si Indonesia tadi. Mas Indonesia lah. Nah, jadi kan kemudian ada angelfish. Ikan ini nama ilmiahnya Pretopilium, berasal dari daerah tropis Amerika Selatan. Termasuk sebagian besar perairan Sungai Amazon. Berarti ini ada di sekitaran Sungai Amazon umumnya, nanti ada juga menyebar ke daerah lain kan. Kemudian mereka temukan di perairan yang tenang dan bergerak lambat, menyukai daerah yang remang-remang. Maksudnya ini perairan yang apa ya, yang nggak begitu terang dan arusnya juga nggak deras, yang tenang lah harusnya. Anglefish umumnya menyukai air dengan suhu lebih hangat antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Ya, makanya dibilang tadi di Sungai Amazon atau Amerika Selatan, mereka kan berada di daerah tropis tuh, daerah khatulistiwa atau apa. Nah, jadi makanya bisa airnya hangat. Walaupun perairannya bukan perairan dingin lah. Kemudian juga situ juga bukan perairan yang berarus deras. Nah, kemudian bicolor atau dotty black atau bicolor Pseudichromidae. Nah, ikan ini pernah lihat nggak? Oh, saya belum. Yang kayak gini belum Belum, Belum. Pak. Nah, di sini jadi kan dibilang ikan ini hadir dengan bagian anterior berwarna ungu. Anterior itu bagian depan. Tadi saya mau tanya anterior itu apa, tapi kalau udah bilang anterior warna ungu berarti anterior depan. Bagian posterior itu berwarna kuning cerah, belakangnya kan. Ikan ini ditemukan di perairan Indo-Pasifik. Indo-Pasifik tahu kan? Ya, daerah Indo yang mendekati Samudra Pasifiknya. Terumbu karang menjadi habitat asli ikan yang umumnya berukuran 4 inci atau sekitar 10 cm. Berarti 1 incinya berapa? Kalau ada orang kalian, saya tanya sama orang, ikan ini ukurannya 1 inci, ikan ini 2 inci. 1 incinya berapa? Ada yang pernah tahu nggak? Memang di luar mata kuliah nih, tapi biasanya mereka untuk nyebutin benih-benih ikan tuh pakai inci kadang-kadang. Aduh, mudah kali pertanyaannya ya. Ada yang tahu nggak 1 inci berapa senti? Biasanya di perumpamaan apa ya, dua ruas jari ini entah segini. Kalau orang bilang benihnya 1 inci, benihnya 2 inci, nanti kalian sekitaran 2,5 senti. Jadi kalau orang bilang benihnya ukuran 3 inci, bingung kalian 3 inci semana ukurannya 3 inci ya hampir segini lah, nggak apa kan. Ikan ini lahap mengkonsumsi makanan berbahan daging termasuk udang air asin dan makanan beku siap saji. Udang air asin yang kecil-kecil itu sering tahu nggak kalian namanya apa? Kalau dia biasanya anak aquaculture tuh tahu. Udang rebon, bisa jadi udang rebon. Tapi ya bisa udang rebon sih. Cuman mereka lebih bilangnya kalau yang udang kecil itu yang Artemia. Artemia itu dia udah-udangan kecil. Jadi kecil aja dia kayak semut-semut itu, sekecil-kecil semut apinya. Jadi cocok masuk si ikan ini. Kalau udang rebon mungkin ada juga yang kecilnya. Jadi kalau bilang udang air asin itu bisa jadi udang rebon, bisa juga si Artemia tadi. Artemia tuh udang-udang yang bisa dikultur. Jadi dia nanti ada kayak kaleng isinya kayak telur ayak kayak kecil. Nanti diaduk di air yang ada air asinnya itu bisa dalam 2-3 hari menetas jadi udang kecil. Nah, itu dia tadi untuk kasih pakan ikan hiasnya. Kemudian ini ikan laut dalam. Ikan laut dalam ini kan apa ya? Mungkin ya gambar-gambarnya nggak banyak lah didapatin, ataupun ini saya ambil beberapa dari referensi karena jenisnya banyak-banyak, jadi saya bahas beberapa aja kan sekalian di materi yang terakhir juga untuk hari ini kan. Hiu berjumbai dengan nama ilmiah panjang nih, Chlamydoceus anguineus adalah jenis ikan hiu purba yang masih ada sampai saat ini. Wah, berarti ikan ini ya masih ada. Kemudian meskipun untuk saat ini sangat sulit untuk ditemukan.
Di Jepang, hiu ini dapat temukan di kedalaman 50-200 meter, sedangkan untuk di tempat lainnya bisa ditemukan di kedalaman 1.500. Di tempat lain dalam, tapi di Jepang nggak dalam, berarti sekitaran Jepang banyak. Bentuk hiu ini lebih mirip dengan belut ataupun lele. Ya, seperti jarang sih kita lihat nih. Nah, kemudian ikan anglerfish. Kalau ikan hias tadi kan anglefish. Kalau yang ini dia angler, agak beda. Terkenal dengan nama ikan sungut ganda. Sungut ganda berarti dia ada dua nih. Sungut itu kan apa ya? Sungut yang dekat mulut kan? Sungut ya sekitaran itulah kayak moncongnya. Terkenal dengan nama sungut ganda. Penyebutan tersebut tentu bukan tanpa alasan karena anglefish memiliki mulut yang besar, bahkan kepala dengan tubuhnya jauh lebih besar kepala. Maksudnya, oh iya lebih besar bagian kepalanya kan. Sedangkan untuk habitat sendiri, anglerfish berada di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Arktik, serta Laut Mediterania. Oh ini kebanyakan di daerah luar nih, yang kita mungkin ada di dekat Samudra Pasifik kan, atau Samudra Hindia. Ikan satu ini biasa menyelam hingga dasar laut untuk mencari mangsa, dan perlu diketahui anglerfish adalah jenis ikan karnivora. Oh ya, ini ikan pemakan daging ya. Pepek menyelam laut dalam berarti emang nggak ada tumbuhan ya, pasti dia makan daging. Kemudian ini berikutnya, hiu goblin atau memiliki bahasa Latin Mitsukurina ostoni. Bahasa Latinnya mirip bahasa Jepang, mungkin ditemukan dari Jepang kan. Termasuk dalam jenis ikan bawah laut yang terbilang cukup langka, bahkan dapat dikatakan punah. Emang udah jarang nih. Kalau ini pun gambarnya bukan gambar nih, kayak lukisan. Tapi ada juga sih di tempat lain saya dapatnya tuh berbentuk gambar. Masih ada sempat foto mungkin. Pada umumnya ikan hiu goblin memiliki ukuran panjang 3-4 meter. Mereka dewasa memiliki gigi yang tajam dengan sedikit menonjol ke depan. Oh, giginya ke depan kan. Ikan langka ini dapat ditemukan di kedalaman lebih dari 100 meter. Cuma di sini nggak dibilang di daerah mana. Di Indonesia mungkin belum. Kemudian ini cumi-cumi vampir, agak jarang dibahas. Ini cumi-cumi mempunyai tampilan mirip gurita. Hewan ini dapat ditemukan di seluruh samudra beriklim tropis dan hidup di laut dalam. Samudra beriklim tropis berarti dia cuma di daerah ini, apa namanya? Yang khatulistiwa lah, berarti di daerah yang petanya di daerah yang melintang itu aja. Berarti nggak ada di Eropa, mungkin nggak ada kan. Mungkin di bayangan kita cumi-cumi ini berukuran besar, nyatanya mereka hanya bisa tumbuh panjang hingga 30 cm. Berarti nggak besar kali ya, 30 cm termasuk dari kepala sampai ujung nih, tapi nggak gede kali. Cumi-cumi ini menghuni laut di kedalaman dalam ya 600-900 meter. Tempat tinggalnya dikenal minim oksigen dan cahaya. Oh, di tempat yang dikit oksigen sama cahaya. Berbeda dengan cumi-cumi biasa, hewan ini tidak bisa menyemburkan tintanya. Nanti dia tidak bisa menyemburkan tinta. Tapi jarang juga kita lihat. Kemudian ini ikan ekor tikus, bagian dari subfamili Macrorhinae. Macrorhinae ini untuk saya searching itu golongan ekor tikus. Berarti ada beberapa jenis lainnya itu. Ekor tikus ini maksudnya panjang merah gini tanpa sisik ya. Yang persis kayak ekor tikus lah. Bisa kalian bayangin sendiri kan. Panjangnya bervariasi mulai dari 10 cm untuk spesies yang ini, ada 1,5 meter, ada juga yang 10 meter untuk tipe Hymenogadus gracilis, ada juga 1,5 meter untuk yang Albatrosia pectoralis. Pektoral tuh kalian, kalau pektoral, kalau orang bilang pektoral. Pektoral. Kayak istilah-istilah di teologi, caudal apa? Dorsal ya, dorsal, caudal, pektoral. Saya juga takut salah. Kalau caudal ekor, kalau pektoral tuh nggak pektoral. Ventral perut ya, ventral perut. Caudal ekor, pektoral nih, tahu nggak pektoral apa kalian? Ada 5 deh setahu saya. Caudal ekor, ventral perut, pektoral, dorsal punggung. Oh, pektoral tuh saya kayaknya. Pektoral. Kalian ada ingat nggak nih materi kayak gini? Ada pernah ingat nggak? Caudal fin berarti ya sirip ekor. Ya. Dada. Hah? Sirip dada, iya. Tadi saya mau ya. Tadi kan dorsal punggung, caudal ekor, ventral perut, berarti pektoral dada ya. Yang belum tersebut tuh sirip dada sama sirip anus. Sirip anus kayaknya bukan pektoral, pektoral dada. Nanti kalau udah salah dikoreksi lagi ya. Nah, di sini
dari subfamili Macrorhinae ini atau ekor tikus ada 28 jenis yang sudah diketahui sampai saat ini. Makanya dibilang dia golongan Macrorhinae ini, ekor tikus. Kalau dia dikategorikan kategori ini, kalau dia cuma satu spesies nggak mungkin, tapi kalau ada beberapa makanya dikategorikan. Berarti ikan ekor tikus ini ada banyak, bukan ini aja. Nah, bentuknya berbeda-beda, hidup di laut dengan kedalaman 200 sampai 7.000 meter. Dalam lah. Kemudian di sini kepiting laba-laba dapat ditemukan di kedalaman 100 meter, tepatnya di Laut Jepang. Cuman kalau di tempat saya baca lain kadang-kadang ada dibilang nih kepiting besar Alaska, cuman di sini dibilang kepiting apa? Kepiting laba-laba Jepang ya. Cuman saya pernah lihat sih kalau ini di video-video orang luar kan, nelayan nangkap kepiting nih. Memiliki kaki yang panjang apabila dibandingkan dengan hewan antropoda. Antropoda ini hewan yang berkaki banyak atau yang semacamnya lah. Antropoda kan kalau yang hewan daratnya laba-laba. Yaitu dengan panjang bisa mencapai 3,8 meter ya. Ada yang besar, ada yang kecil, beratnya juga 19 kilo berarti berat. Ya itu ya tergantung jenisnya kan. Kalau yang besar-besar, yang kecil juga ada yang kecil. Hewan antropoda ini dapat mengembangkan tubuhnya hingga 40 meter. Mengembangkan ini maksudnya ngelurusin dia ngelurusin kakinya yang terlipat-lipat ini bisa sampai panjangnya 40 meter, jadi jauh. Kepiting laba-laba ini biarpun seram sebenarnya hewan yang jinak. Ini ramahnya harusnya diganti dengan jinak karena dia kan apa ya, bukan ramah kayak mana. Ini yang terakhir ya, apakah ini pertanyaan nih. Apakah ada di bagian di bawah tubuh ikan black Saya juga waktu ambil gambar nih lihat ini apa ya bawahnya, apa anaknya ataupun apa. Rupanya itu mangsa yang dah ditelan utuh sama ikan ini. Mungkin ikan ini kayak mulut ular ya, sampai ke samping ini. Jadi sekali telannya dia lebar. Nah, ya, ikan ini nama latinnya Siamodos niger. Niger mungkin apa ya, temuin di Afrika ya. Kalau biasa ada niger-nigernya. Ini bisa menelan mangsa yang panjangnya 2 kali lipat beratnya, 2 kali lipat dan beratnya, maksudnya panjangnya bisa 2 kali lipat ya telan, beratnya bisa 10 kali dari beratnya. Berarti ini karetnya ini keras. Ikan ini bisa tinggal di kedalaman laut antara 700 sampai 2745 meter. Ukurannya kecil, panjang maksimalnya 25 cm. Berarti nggak sampai 1 penggaris lah. Black swallower ini bisa dikenal dari tubuhnya panjang tanpa sisik, nggak ada sisiknya. Kepala panjang, moncongnya nih tumpul karena yang runcing ya, serta mata dan mulut yang besar. Ikan ini biasa ditemukan di perairan Atlantik Utara. Atlantik Utara, kalau dibilang Atlantik Utara di daerah mana tuh? Atlantik Utara. Kutub. Ya, daerah-daerah di atas sana tuh, dekat-dekat kutub tuh, dekat Amerika atau Kanada, itu di Atlantik Utara. Udah, berarti hari ini kan materinya cuma sampai di sini dulu, yang pengenalan ikan apa tadi? Ikan konsumsi, ikan hias sama ikan laut dalam. Oh ya, saya absen dulu ya sebelum oleh sesi tanya jawabnya. Ini absen nih. Oh, Rizka Susanti ada? Rizka Susanti. Saya Pak. Oh, ada ya. Rina tadi kayaknya ada. Oh, itu ada Rina. Dewi Sartika ada? Ya. Ada Pak. Oh, Rina ada, emang kelihatan. Kebetulan di video ini Rina ada di depan. Si ini Dewi Sartika ada? Dewi Sartika. Lanjut sambil Lucy tadi ada kan. Sumi sama Dewi Sartika mana? Riki ada tadi. Hadir, Pak. Ini Sumi ya. Sumi ada. Dewi Sartika belum ya? Mana Dewi Sartika? Jaringan Pak. Oh, jaringan ada suaranya tuh. Ini Agnita ada. Saya, Pak. Ada. Nurul Farija ada. Mila tadi ada. Cia ada. Mahmud ada. Mahmud awal ada dia kirim foto di grup, kan di sini nggak tahu lagi nih Mahmud. Wah, sambil nunggu. Aduh. Kamil ada. Teguh Rizky ada. Teguh Rizky. Oh, panggil dulu namanya loh. Teguh Rizky mana? Teguh Rizky ada kan? Nah, Teguh Rizky ada. Reva ada. Devia ada Devia yang ada tadi ya. Coba saya panggil aja lah biar jelas kan.
Devia Mahmud. Oh, Devia ada nih. Devia. Evi. Evi Lisa mana? Ada Pak. Hadir, Pak. Oke, ada. Kasman. Kasman Mahmud ya belum ya? Reva ada Reva. Kasman Mahmud nih. Mana nih? Oh, Kasman ada. Kasman ada, Pak. Ada kok. Nah, berarti ini si Mahmud sama si Cut ya. Mahmud mana nih? Sampai nunggu Mahmud. Ada yang mau tanyain nggak? Besok kuliah, Pak. Nah, itu dia. Dengar libur. Kayaknya sih ada pilkada ya. Cuman saya buka grup dosennya belum ada kabar libur. Cuman itulah nggak tahu. Kalau libur nasional harusnya libur. Ya mungkin dosen lain mungkin ngasih tugas ya atau apa ya. Kalau saya biasanya ngasih rekaman video. Ya nonton gitu. Kalau dosen lain mungkin nggak tahu. Tapi kesepakatan kalian sama dosen tersebut lah. Karena itu libur dadakan, bukan libur yang dari awal dibikin kalender. Kalau bikin kalender kan udah tahu ini nggak akan aneh-aneh. Kalau ini kan karena pilkadanya kemarin corona, sekarang ya gitulah. Banyak kuliah hari Rabu ya kalian ya? Iya, Pak. Tapi sama aja, nanti bakal diganti juga di hari lain. Oh, itulah. Kami kan nggak berani kasih kabar karena kami juga belum dapat kabar, kan nggak enak. Nanti kalau ada kabar, nanti kabari. Gimana yang lain sambil nunggu Mahmud juga nih? Ada yang mau tanyain? Ada yang mau di-questionkan? Mahmud ada di Zoom, Pak, tapi nggak ada suara. Ya, itu ya beda tuh penilaiannya yang kayak gitu. Ya kalau ada ya ada. Pasti kan ada kriteria lagi. Kayak mana mahasiswa yang dia hidupin video, kayak mana yang mahasiswa hidup sinyal, kadang dia hidup video, kadang mati. Kadang juga mahasiswa tutup video. Soalnya saya pernah tuh satu kelas satu video, lucu di kelas apa nih, mas saya nggak tegur ya udahlah kita nilai aja sendiri ya, nggak kita maksa kali pun nggak mungkin juga. Mahasiswa itu ya mungkin di rumahnya lagi ada kenduri ataupun lagi nggak pas jaringan atau baru bangun, itu pun saya ngajar sore. Tapi satu kelas tutup video ya itu sering-sering kayak gitu ya cukup tahu aja. Ada pertanyaan lagi? Sampai kita calling Mahmud. Pak, coba jelaskan lupa ikan yang tadi itu, masih penasaran, Pak. Yang mana, Ki? Apa yang ikan bisa menelan 2 kali lipat dari tubuhnya itu, Pak? Iya, karena Tapi laut dia dalam. hidupnya gimana, Pak? Iya, dia berarti ini mulutnya berarti harusnya besar, kayak ular yang dulu kan ada kasus yang gimana ceritanya ular yang mulutnya tipis bisa nelan manusia ukuran besar. Berarti ikan ini gini juga, dia biasanya ini terbuka sampai ke sampai insang mulutnya, habis itu dia semacam ada tulang penyangga kayak gini. Jadi waktu buka mulutnya agak bergeser, dia agak jadi lebar. Nah, jadi waktu dibuka tuh besar. Nah, ini tapi kita belum dapat detailnya lagi karena ini di foto bukan orang Indonesia nih pasti foto. Ini pasti foto di luar. Kalau Indonesia pasti viral deh kalau ada ikan kayak gini. Ini kalau orang luar dia nggak gabu-gabu, cuman untuk edukasi aja. Nah, jadi dia mungkin dimakan di sini karena perutnya transparan, nanti ya dicerna seperti biasa. Kalau lebihnya kayak gitu. Cuman kan dibilang tadi ini kan di Atlantik Utara kan, berarti ini ikan daerah dingin, mungkin nggak cocok. Ikan dingin sama laut dalam nggak cocok mungkin di daerah yang kita daerah tropis, beda daerah lah. Nah gitu Ki. Gimana Ki? Iya, Pak. Nah, yang lain, ada yang mau nanyain juga? Ini Mahmud beli gorengan atau apa nih? Nggak balik-balik ya? Atau sambil belanja atau kemana nih? Ada yang mau tanyain yang lain? Yang nggak ada pertanyaan bilang juga nggak ada pertanyaan biar saya tahu kan. Oh udah berapa orang ada pertanyaan nih, oh berarti emang nggak ada. Kalau diam kan saya masih
Masih nunggu nih. Kadang kan ada yang nggak mau bertanya kan, tinggal bilang. Misalnya si Devia bilang, oh Pak saya nggak ada pertanyaan. Oh udah, sih saya tinggal nanya yang lain. Misalnya si Evi, oh Pak saya juga nggak ada bertanya. Jadi kan kita tahu. Siapa lagi? Nggak ada, Pak. Maaf, Kamil nggak ada. Kalau Devia ada pertanyaan nggak? Cia ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Nggak ada. Kamil sama Cia nggak ada. Dewi ada pertanyaan nggak, Dewi? Nggak ada, Pak. Nita ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Si Kasman ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Oh nggak ada semua nih. Kalau Rina ada? Ada pertanyaan nah? Nggak ada, Pak. Belum ada. Lucy gimana Lucy? Ada mau tanyain hari ini? Belum, Pak. Oh belum, apanya? Belum berarti ini. Nurul gimana? Ada Nurul pertanyaan? Belum ada, Pak. Oh nggak ada semua nih kayaknya nih harus diakhiri. Sebelum diakhiri ya, coba panggil Mahmud sekali lagi ya. Mana si Mahmud nih? Mana? Reva ada pertanyaan nggak? Atau udah pada mau makan siang semua nih? Enggak, Pak. Nggak ada. Oke lah Mahmud nih. Alah, udahlah. Nggak apa tuh? Stop share tuh. Berarti sekian dulu materi untuk hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan juga nanti misalkan ada saya salah presentasi atau mau ditanyakan nanti bisa tanyain di grup atau di kolom komen YouTube tuh setelah saya upload videonya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.